Baru waktu corona selesai mereka mulai arkeolog. Tapi memang kalau tempat-tempat ramai susah juga untuk bikin arkeolog. Sekarang mereka bikin arkeolog setelah atau waktu corona mereka sudah ketemu dari sini tembok asli yang di bawah itu zaman Herodes. Jadi batu-batu ini masih asli. Mereka sudah lihat batu ini seperti yang kamu lihat depan kamu. Ini dari tahun 70. Waktu Titus dan bangsa Romawi menghancurkan Bait Suci dan menghancurkan Yerusalem. Yang luar biasa mereka juga ketemu pintu di bawah. Jadi pintu itu seperti pintu keluar dari Yerusalem di bawah tanah. Zaman dulu raja-raja dan sultan-sultan mereka bikin pintu atau satu tempat spesial buat mereka kalau musuh-musuh masuk Yerusalem mereka bisa lari dari bawah tanah dan di tanah bawah mereka sudah ketemu. Kalau pintu ini kamu masuk kamu langsung ke rumah pribadi, ke toilet pribadi, toilet rumah pribadi yang dibawa dari toilet sampai keluar kira-kira sekitar 50 meter bagaimana. Jadi tahun 70 12 kali Tuhan Yesus bernubuat masa depan Yerusalem akan hancur sampai mereka tidak percaya. Kemudian Yerusalem hancur tahun 70. Ceritanya orang Yahudi mulai bau dan Kristen. Jadi Yerusalem dirubah menjadi kota ya namanya kafir walaupun tidak ada kafir, Gentilius. Namanya Alia Capitolina. Jadi waktu Islam masuk Yerusalem nama kota Yerusalem Alia Capitolina. Nama Yerusalem sudah juga dihapus, sudah hilang. Dan juga nama Israel atau Judea juga dihapus, diganti dengan Palestina. Nama Palestina datang pertama kali tahun 135. Kaisar yang namanya Hadrian, dia merubah nama Judea menjadi Palestina. Kapan nama Israel kembali lagi? Hanya tahun 1948. So, jadi sebelumnya Bapak Ibu, semua map-map dari abad 12, 13, 14, 15, semua Bapak Ibu adalah daerah sini adalah Palestina. Kenapa namanya Palestina Bapak Ibu? Palestina dari suku Filisto. Karena kaisar yang namanya Hadrian dia mau sebut nama tanah suci sebagai musuh Israel. Jadi dia ambil nama Filisto yang dalam firman Tuhan atau suku Filistin jadi Palestina. Waktu Ratu Helena datang ke sini dia namanya Judea sebagai Palestina Sekunda, the second Palestine. Kemudian Crusader juga Palestine, Filistin ini sampai Bapak Ibu orang Yahudi dapat janji dari negara Inggris. Tahu Bapak ada 3 orang yang sangat penting dalam Israel ini, 3 orang Gentilius. Yang pertama Raja Koresh. Koresh pertama, Koresh 2, Koresh 3. Kami punya 3 Koresh di sini. Jadi mudah-mudahan kamu Koresh yang keempat. Koresh itu siapa? Itu orang yang orang Gentilius atau orang asing yang selalu support kerajaan Israel. Kenapa Koresh pertama? Raja Koresh membawa mereka kembali dari Babel. Ya, zaman Persia setelah 70 tahun. Koresh yang kedua namanya Arthur Balfour. Sudah dengar namanya? Arthur Balfour Bapak Ibu. Ini pertama kali setelah 2000 tahun dia kirim surat ke Edmond de Rothschild. Katanya, I promise you of a homeland of the Jews in Palestine. Dia katakan begitu. Homeland, negara sendiri untuk orang Yahudi di Palestina. Kenapa dia sebut Palestina? Karena tahun 1917 masih belum ada Israel. Koresh yang ketiga siapa? Ada yang tahu? Koresh aku? Bukan. No. Siapa? Yang disayang kami. Kamu tidak tahu? Ya ampun. Lupa. Bagaimana tidak tahu? Saya lupa. Donald Trump. Kami sangat sayang sama Donald Trump. Bapak Ibu. Karena memberikan nama ini ya Yerusalem itu ya. Ibu kota Yerusalem. Ya, ini salah satu alasan, tapi alasan terbesar itu Tamar Gas Field. Karena Tamar Gas Field yang di Mediterania, yang Israel ketemu zaman Donald Trump dikasih 100% ke negara Israel. Kami sangat sayang sama Donald Trump sampai Donald Trump disebut di Israel Yohanes Pembaptis Israel. Dia akan membuka pintu untuk datanglah Mesias. Harus ngerti bagaimana kami sayang sama Donald Trump. Tanggal 15 Februari
2018 orang Yahudi sudah mulai kembali bayar pajak Beit Suci. Setelah tahu setiap orang Yahudi harus bayar pajak, betul? Tapi setelah tahun 70 tidak ada pajak. Kembali lagi kapan? Tahun 2018, tanggal 15 Februari, pertama kali. Waktu pajak Beit Suci terbit, itu lucu sekali, tapi kami kaget. Karena gambar pajak Beit Suci ini pajak Beit Suci. Ini lihat, ini kamu bisa dapat dari Google. Ini Temple Coin. Donald Trump. Tapi di atas pajak Beit Suci ada gambar Donald Trump. Dan ada di sini cerita yang tadi, Cyrus Balfour Trump Declaration. 3 Quraisy ini yang saya sudah katakan. Cyrus, Raja Quraisy. Arthur Balfour yang janji Edmond the Rothschild of Homeland of the Jews in Palestine. Dan Donald Trump. Ini 3 orang yang mendirikan kembali negara Israel. Jadi Donald Trump itu sangat penting bagiku untuk negara Israel. Saya sangat percaya Donald Trump menjadi presiden lagi. Orang itu Kenapa bilang? turunan Jadi. Hah? Jadi presiden. Kenapa? Kenapa kamu mau Donald Trump? Karena namanya kan Trump, trompet pembawa. No, karena hanya namanya Trump. kebetulan Saya bisa sebut besok nama saya Hezekiah, Ramzi Hezekiah. Dia punya Iya. kecintaan kepada orang Israel dan pecinta Tuhan. Donald Trump kan sangat mencintai Tuhan. Terus, Itu yang saya tahu. hanya itu yang kamu tahu? No, Trump disebut dalam firman Tuhan. Trump disebut di 1 Korintus 15 ayat 52 dalam bahasa Inggris. At the last Trump, namanya disebut. Tapi bukan karena itu. Trump membuka materai besar dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri bicara tentang Trump di Lukas pasal 21 ayat 24. Waktu dia janji Yerusalem akan kembali lagi jadi ibu kota Israel. Itu Yesus katakan sendiri, itu dibantu sama Donald Trump. Tapi jujur, Trump by the way tidak penting untuk iman kita. Maksud saya bilang, oh amin Trump karena Trump itu luar biasa. Siapa bilang luar biasa? Trump ada di court 35 trial di court. Jadi style orangnya Bapak Ibu itu gila. Ya, bukan karena itu. Tapi yang kami takut kalau Trump datang pasti Gog dan Magog akan terjadi. Karena ini orang gila, bukan seperti Biden. Bapak Ibu Biden, stylenya begini. Ya, orangnya sangat damai begini. Tidak mungkin dia bikin, dia bela Israel dalam perang Gaza ini, tapi dia tidak punya power atas Israel atau atas negara yang lain. Jangan lupa yang tunggu Trump sekarang adalah Putin. Kalau Putin datang Trump atau dua-duanya ini apa yang terjadi? Saya takut kalau Donald Trump, walaupun aku yakin Donald Trump jadi presiden, ya, tapi kalau dia jadi presiden, saya sangat yakin zamannya banyak masalah di dunia akan terbit. Saya takut perang dunia yang ketiga. Jangan lupa Trump sudah membawa sesuatu bahaya sekali kalau kamu bicara soal Trump. Project 2025. mereka nggak tahu itu. Ya, Project 2025 dia mau sekitar 100 juta orang Amerika untuk keluar dari Amerika. Orang-orang yang hanya punya migran ya. emigran seperti yang dari Amerika Selatan, dari Timur Tengah, dari India, dari Cina, semua harus. Bukan alasan dia Muslim, alasan dia bisnis, alasan dia hanya bisnis. Ini mikiran dia hanya bisnis. Trump adalah businessman, lebih pada politician. So, jadi apa yang terjadi? Saya tidak suka sama Harris atau Biden. Karena dua-duanya seperti lebih baik tidak ada presiden pada ada Harris atau ada Biden. Jadi tapi seperti yang saya katakan, seperti tidak ada pilihan. Hanya Donald Trump. Kita berdoa kalau Donald Trump datang, bukan saya sangat yakin dia akan bantu Israel. Tapi bantu Israel sampai mana? Kita harus juga hati-hati di sini. Israel sudah kalau Donald Trump datang bisa jadi gila. Mungkin mereka akan attack negara seperti Iran atau Rusia atau siapa jamin sekarang. Netanyahu atau yang lain. So, jadi kita harus berdoa buat damai.
Ya kalau Tuhan pilih Trump jadi presiden, jadi Trump jadi berkat untuk Israel, bukan bikin problem besar sama Putin atau yang lain. Karena jangan lupa power China sekarang, North Korea dan Rusia itu lebih kuat pada Amerika. Kalau tiga negara ini melawan Israel, Israel bisa habis dalam 1 menit. Israel power karena Amerika, dan Israel power depan orang-orang Arab. Tapi saya yakin Israel sangat kuat depan Arab Saudi, depan Lebanon, tapi depan Korea atau depan Rusia susah. Jadi kita harus tahu ya, yang datang. Sekarang kami sangat support Donald Trump, orang Yahudi di Amerika sangat support Donald Trump. Karena banyak orang Yahudi percaya kalau Donald Trump datang, jadi Mesias pasti datang. Bapak Ibu, tahun 2024 ini adalah tahun terakhir untuk Mesias Israel. Harus muncul. Harus tahu dari nubuatan yang saya sudah katakan, Judah bin Samuel. Judah bin Samuel dia katakan harus terjadi 10 great Jepulis atas Yerusalem. Mulanya dihitung dari tahun berapa? Dari tahun 1517. Kenapa tahun 1517? Karena itu tahun pertama yang orang Yahudi sentuh tembok ratapan setelah tahun 70. Jadi kalau ditanya Great Jubilee di Israel dihitung dari mana? Dari tahun 1517. Kalau kamu hitung tahun 1517, kamu datang ke tahun 2017, sudah 10 Great Jubilees. Setiap 50 tahun ada sesuatu. Ingat, setiap 50 tahun di mata Tuhan ada sesuatu. Tahun 17 dan tahun 67. Selalu 67 ada perang besar, ada juga Blood Moon. Tahun 1917 ada yang namanya Balfour, yang tadi yang saya katakan. 2017 juga disebut di sini, Ein Zai mau disebut The Year of the Lord. Judah bin Samuel dia katakan begini, setelah 10 Great Jubilees terjadi atas Yerusalem, kamu hitung 7 tahun. Dan dalam 7 tahun ini Mesias akan muncul. Kalau kamu hitung dari tahun 2017, artinya 2024 Mesias Israel kira-kira harus muncul. Jadi kita berada di zaman Mesias. Apa yang saya dapat dari cerita ini? Karena Mesias Israel adalah antikristus gereja. Artinya kira-kira kalau Mesias muncul tahun ini atau tahun depan, firman Tuhan katakan kamu harus menghitung 7 tahun lagi. Betul tidak? Jadi Mesias akan datang. Itu waktunya Mesias akan datang, Bapak Ibu, atau Antikristus datang. Kalau kamu tidak bosan, kita bisa share lebih tentang apa yang Nabi Daniel share tentang Mesias ini. Kita mau arah ke Golden Gate, tapi sebelumnya baca ini ayat ini. Ini ada dua arti, Mesias pertama kali, Mesias kedua kalinya. Baca Daniel pasal 9 ayat 24. Kamu maju sini, ini penting. Daniel 9 ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Oke, Bapak Ibu, 70 masa sampai Yesus datang kembali. Oke, ini ada dua arti. Yesus datang pertama kali, kedua kalinya. Saya mau fokus tentang kedua kalinya. 70 kali 7 masa. Kalau kamu bisa hitung begini, kamu bisa ngerti kira-kira kapan. Ini maksudnya apa? 70 weeks. Jesus will come. What is 70 weeks? 70 kali 7 masa. Kalau dalam bahasa Ibrani, Shivim Shavuot. Shivim itu 70. Shavuot yang ditranslate sebagai minggu. Jadi 70 minggu. Ini translation dari jalan. Dalam firman Tuhan beda. Tahu bahwa apa artinya Shabbat dalam imamat? Shabbat itu berapa? Shabbat itu berapa tahun? Bravo. 7 tahun Shabbat namanya? Yobel. No. 7 tahun Sabat. Shemitah atau? Iya. Shemitah atau apa? Shavua.
Tahun 50 yang Radio Bell, ya ampun, bagaimana kamu lupa? Buka Imamat pasal 25 ayat 8. Shmita, bukan Shmita. Shmita atau Shavua. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Bapak Ibu, di Daniel dia pakai, kenapa dia bikin kami bingung? Karena dia pakai, ada alasan buat Daniel. Dia pakai kata Shavua bukan Shmita. Kalau itu maksudnya, karena ada dua arti. So maksudnya 70 Shmitot atau 70 Shavua. 70 ini 70 Shavuot. 70 Shavuot aslinya dari 70 Shavuot. Bisa dia katakan 70 Shavuot atau 70 Shmitot sama. Tapi kenapa dia pakai Shavua? Shavua yang translate firman Tuhan, dia ambil Shavua, 1 minggu. Jadi di translate, kalau kamu baca dalam bahasa Inggris disebut 70 weeks. Sama. Tapi ini maksudnya apa? Kalau 70 itu 70, dan kita tadi belajar Shavua itu berapa tahun? Syabat artinya berapa tahun? So jadi ya ampun, sudah kita ngerti kapan Yesus datang kembali. Hitung sendiri, 70 kali 49 tahun datanglah Tuhan Yesus. 70 kali 49. Yes. Berapa tahun berapa itu? Berapa Tuhan Yesus datang? Biar kita 33. 34 30. berapa? 34 30. 3.000 tahun 3.430. Mulai daftar dari sekarang. Tapi siapa yang bisa hidup sampai tahun ini? Tidak mungkin. Kenapa ini jauh sekali? Ada sesuatu salah, betul? Kamu juga tidak mungkin Yesus datang. Itu maksudnya 1.500 tahun kemudian. Kenapa saya salah hitung sekarang? Karena saya mulai hitung dari tahun 0. Siapa yang katakan kamu hitung dari tahun 0? Daniel pintar sekali. Bapak Ibu dengar ayat 25 katakan apa? In 70 weeks are determined upon the people and upon the city to finish the third secret, to make an end of sin, to make it and to bring an everlasting righteousness. Ayat 25. Saya pakai bahasa Inggris karena itu lebih jelas pada bahasa Indonesia. Kamu bisa baca juga. Know therefore and understand that from the going forth of the commandments. Jadi hitungnya, kenapa saya salah hitung tadi? Karena saya hitung dari tahun 0. Jadi dari tahun 0, 3.430. Tapi Daniel katakan, kenapa kamu hitung dari tahun 0? Jadi saya hitung dari mana? From the going forth of the commandments. Apa maksudnya ini commandments? 10 perintah. Jadi Nabi siapa? Musa. Jadi jangan hitung dari zaman Tuhan Yesus. Kamu hitung dari zaman Musa. Dari zaman Musa 3.430. Kapan zaman Musa? Very easy. Dari Faraon Mesir kita ngerti. Karena Faraon Mesir diurapi menjadi Faraon tahun 1446 sampai kematian sekitar 1400. Kira-kira kita percaya mereka menyeberangi sungai Yordan tahun 1400 sebelum Masehi. Maksudnya begini, kira-kira approximately. Jadi hitungnya begini, 3.430 kurang 1.400. 2030. Ya ampun. Ya ampun Ramsi. 2030 kan 2033 jadinya. 2033. Approximately. Bapak Ibu, sekali lagi, jangan salah paham. Selalu kamu jatuh dengan kesalahan yang sama. Saya katakan, saya angkat kata-kata yang otentik. Approximately, kira-kira. Apa yang bicara antara 37, 30, 33, 34, 35, 40. Maksud saya Bapak Ibu, sekali lagi, saya bisa membuktikan itu our generation. Kapan? Bapak Ibu, jangan lupa beda karena kita share dengan UNESCO yang katakan Sungai Efrat berkering tahun 2040. Sini 2030, artinya beda, tapi approximately karena kita tidak yakin 100% tahun berapa mereka menyeberangi Sungai Yordan. Tapi gereja katakan kira-kira tahun 1400. Ada bukti lain. Kenapa gereja percaya begitu? Karena jalan tabut.
tahu tabut perjanjian, masuk karena tahun 1000 ada bait suci, 1000 sebelum Masehi, betul? So jadi antara bait suci dan menyeberangi Sungai Yordan ada 400 tahun. Setelah mereka menyeberangi Sungai Yordan, mereka naik ke Bukit Shiloh, betul? Dari Bukit Shiloh diambil dengan Benoni atau Perang Benoni ke mana? Ke Gaza oleh suku Palestin. Di Shiloh, tabut perjanjian tinggal 369 tahun. Kemudian diambil ke Gaza, dari Gaza ke Ashkelon, dari Ashkelon ke Ashdod, kembali ke Bet Shemesh, dari Bet Shemesh ke Kiryat Yearim, dari Kiryat Yearim ke Rumania Abinadab. Tinggal 20 tahun. Kemudian dibawa kembali oleh Raja Daud ke City of David. Sampai Raja Salomo baru taruh di atas. Kalau kita hitung jalannya, jadi logika 1400 sebelum Masehi. Karena tahun 1000 ada bait suci di sini, dan sekitar 400 tahun tabut mengelilingi. Bapak Ibu, apa yang kamu tahu tentang Golden Gate? Ini Golden Gate depan kita. Kalau kamu sendiri mau share tentang Golden Gate, pengetahuan kamu tentang Golden Gate itu apa? Kenapa itu penting sekali? Dia jawab saya. Ini punya aku. Karena katanya Nanti Yesus datang kedua kali dari lewat sini. Oke, bravo. Bapak Ibu, ini betul sekali. Datanglah Yesus untuk kedua kalinya lewat sini menurut Yeskel, menurut Zakaria, menurut Yesaya. Tapi Bapak Ibu harus tahu kenapa ini penting. Zaman Bapak Ibu Raja Daud ada 12 pintu. Ada 500 raja yang menaklukkan Yerusalem atau masuk Yerusalem. Hanya satu raja yang masuk lewat tempat ini. Tuhan Yesus Kristus. Dari mana? Bukit Zaitun Jalan Minggu Malam atas keledai Hosanna bagi anak Daud. Jadi Tuhan Yesus masuk buat gerbang ini, pintu ini. Yesus masuk sebagai raja seperti yang disampaikan oleh Nabi Zakaria di dalam Zakaria pasal 9 ayat 9. Bersorak-sorak, hai putri Yesus, lihat rajamu datang kepadamu, dia adil dan jaya. Dia lemah lembut dan dia menggeledai keledai beban yang muda. Jadi kita percaya Yesus masuk atas keledai, masuk tempat ini. Waktu dia datang kembali, dia akan masuk melaluinya. Karena itu Golden Gate ditutup. Karena Islam takut Mesias. Sultan yang namanya Sultan Sulaiman, dia bikin acara besar di sini Bapak Ibu. Abad ke-16 ada seperti gosip Bapak Ibu, Mesias hampir mau muncul. Jadi waktu itu masih belum ada kuburan, belum ada Getsemani. Dia undang seluruh Yerusalem ke daerah sini. Festival besar. Seperti Bapak Ibu festival kemarin. Puji Tuhan kamu belum pergi. Kemarin sampai jam 10.30 malam. Kita nonton live-nya. Kemudian semua ada di sini. Sultan Sulaiman muncul di atas. Mereka menutup seluruh tembok Yerusalem dan kemudian mereka buka. Dia bilang berkata kepada orang di sini, hei orang Yerusalem, lihat aku melakukan apa? Aku sudah menutup Golden Gate. Karena saya mau lihat kalau Mesias muncul sekarang bagaimana dia bisa masuk. Bapak jangan lupa gambar Mesias. Dalam Islam itu seperti tentara. Jadi menurut gambar mereka, Mesias akan datang atas kuda begini dan dia akan masuk Yerusalem. Jadi Bapak Ibu, Mesias ditolak oleh Sultan Sulaiman. Itu terjadi tahun berapa? Bravo. Jangan lupa tahun ini. 1541 itu tahun yang Golden Gate ditutup. By the way, bukan namanya Golden Gate, jangan salah. Dari sekarang ingat, Golden Gate itu nama internasional. Namanya Gerbang Pintu Timur. Jadi kenapa raja-raja yang tetap pernah lewat sini? Tanya Tuhan, seperti Tuhan menutup mata mereka. Yang kedua, Sultan Sulaiman belum selesai. Dia bilang dari besok setiap orang meninggal harus dibawa di sini, dikuburkan di sini. Tahu kenapa? Karena menurut Yahudi kamu najis sekarang.
Jadi kalau saya masuk ini najis, kalau Mesias datang, jangan lupa Mesias itu adalah backgroundnya adalah Yahudi. Kalau Mesias datang dia jadi najis. Bagaimana dia bisa masuk Yerusalem? Wah bravo, menurut saya pintar sekali Sultan Sulaiman. Ditutup tahun berapa? 1540. Yakin? Tidak Menurut Bang sih. Ya harus percaya karena tidak ada pilihan. By the way, Bapak Ibu, kalau saya kata 1541, kamu harus juga sedikit pintar, tulis, biar nanti kamu cek kalau aku bohong sama kamu atau tidak. Jangan terima semua begini, Bapak Ibu. Kamu harus seperti Thomas. By the way, semua murid-muridnya Tuhan Yesus bodoh semua, kecuali Thomas. Thomas yang paling pintar. Karena dia cek luka. Bagaimana yang menampakkan diri bukan Kristus? Kita harus cek sendiri. Ini masalah kita juga dalam gereja. Kita cuma taat. Apa yang mereka bilang kita ikut. Tidak boleh begitu. Kamu harus cek sendiri. Kalau kritis dibilang memberontak soalnya. Hah? Kalau kritis dibilangnya memberontak. No. Maksud saya, sekarang ada, Bapak Ibu, kalau dulu saya bisa bohong sama kamu. Karena tidak ada yang cek. Sekarang ada Google. Kamu bisa cek, cuma ditulis di Google Golden Gate atau Eastern Gate ditutup tahun berapa. Kamu akan dapat tahun 1541. Oke Bapak Ibu, tahun berapa? 1541. Atau pertanyaan begini, kalau Yesus datang kembali, dia bisa atau tidak bisa masuk? Bisa atau tidak bisa masuk? Bagaimana? Ya, ditutup. tebal dulu itu. Ya, Ini lebarnya seberapa? Berapa meter ya? 3 meter. Ini 3 meter. Bisa atau tidak bisa masuk? Pak Boni, bisa atau tidak bisa masuk Yesus? Nubuatan sih berkata pasti dia akan masuk dari sini, tetapi caranya seperti apa belum bisa terpikir secara detail. Oke, jadi bisa atau tidak bisa masuk? Bisa. Oke, kamu selalu juga bikin kesalahan yang sama. Kamu lupa waktu saya katakan waktu kamu bersaksi, feeling kamu ambil taruh dalam kulkas. Sekarang kita semua percaya pasti Tuhan Yesus bisa, betul? Tapi kalau saya bersaksi di depan orang yang kurang percaya, kalau saya katakan bisa, mereka ketawa. Bagaimana bisa? So, jadi kamu harus cari bukti, betul? Ini maksud saya. Kalau tidak ada bukti, dari mana kenal? Seperti 10 tahun kamu kenal. Iya, temannya. Bukan kemarin. Banyak dia. Temannya banyak organisasi kegerejaan. Friendly. Tahun berapa ditutup? 1541. Aku mau jujur sama kamu, saya tidak tahu kalau Tuhan Yesus datang kembali dia bisa atau tidak bisa masuk. Tapi ini, saya mau cari jawaban dalam firman Tuhan. Di Yeskiel 44 ayat 1, firman Tuhan katakan, kemudian dia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Tahun berapa? 1541. Ya ampun, Yeskiel itu berapa? Yeskiel itu sebelumnya. Yeskiel katakan gerbang ini tertutup. Baca sendiri. Masih belum ya. Nanti dibuatkan. 2000. Membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke pintu ke timur gerbang. Ini tertutup. Ya ampun. Bagaimana dia bisa tahu? Tertutup. Ya. Bapak Ibu, Sultan Sulaiman dia katakan, lihat aku lebih kuat pada Mesias sama lihat. Kalau Mesias datang besok bagaimana dia bisa masuk. Terima kasih untuk Sultan Sulaiman yang belum pernah baca ya. Dia menggenapi. Ya, dia menggenapi nubuatan firman Tuhan. Tapi yang paling ekstrim ayat 2 Bapak Ibu. Sebelumnya orang Yahudi seperti yang tadi orang Yahudi dia bilang, hey stop kamu orang Kristen. Siapa yang katakan ini Mesias kamu? Ini Mesias kami juga di Israel. Udah lihat dia depan Golden Gate. Ada yang tanya saya dia sedang apa? Saya bilang dia sudah terlambat. Tahu kenapa? Bapak Ibu, ini kompetisi Mesias itu siapa? Mesias Israel atau Kristen? Menurut kamu? Kristen atau Yahudi? Dua-duanya menunggu Mesias. Yahudi. Yahudi atau Kristen?
Jadi kamu bela Yahudi pada Kristen. Kenapa kamu ikut kami? Yallah, ayo. Mesias? Mesias orang Yahudi. No, Mesias ini. Maksud saya Mesias datang pertama kali atau kedua kali? Kedua. Bagaimana kamu tahu? Kamu sudah lupa kesalahan yang sama. Feeling kamu taruh dalam kulkas. Kamu tidak ada bukti. Lebih baik kamu diam. Jadi sekarang kompetisi. Baca ayatnya sekali lagi. Kemudian dia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Jadi bisa panggil orang Yahudi. Dia akan bilang, ini Mesias saya. Kamu juga bilang, ini Mesias saya. So bagaimana kita tahu itu Mesias siapa? Yahudi atau kamu berapa kali ke Israel? 3. Siapa yang pertama kali ke Israel? Kamu pertama kali Israel? Kamu pertama kali ke Israel? Kamu berapa kali? 2 kali. Saya ketemu dua-duanya di bandara Jakarta. Saya tanya dia, halo sister, apa kabar? Kapan mau kembali ke Israel? Oh Ramzi, rencana tahun depan saya mau ke Israel. Tapi saya ketemu, ini Esther, betul? Esther, kapan mau kembali ke Israel? Dia belum pernah. Dia tanya saya, oh no Ramzi, kenapa kamu bilang saya kembali? Saya belum pernah. Kalau saya katakan kembali artinya apa? Sudah pernah. Ayatnya katakan begini, kemudian dia membawa aku kembali. Ya ampun. Artinya dia sudah pernah. Jangan sok pintar Yahudi, bukan Mesias kamu. Ini alasan kenapa saya katakan dia terlambat. Karena ayatnya tidak berbicara kepada Yahudi. Kemudian dia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Pertanyaan saya, kenapa harus tetap tertutup? Ayat 2 jelas sekali. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup. Jangan dibuka, jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan Elohim Israel sudah masuk. Ya ampun, katakan ya ampun semua. Ya ampun. Tahu kenapa? Sebab Tuhan Elohim Israel sudah masuk melaluinya. Saya tanya kamu, seperti grup pintar, kapan Elohim Israel masuk melaluinya? Jawab saya. Kapan Elohim bisa masuk melaluinya? Ketika Yesus menunggangi keledai. Pintu terbuka. Kapan? Ketika Yesus menunggangi keledai. Artinya apa? Artinya Yesus adalah Elohim Israel ini. Bapak Ibu, Yeskel sangat ekstrim. Bapak Ibu sangat ekstrim. Dia katakan karena Elohim Israel sudah masuk melaluinya. Kalau saya tanya sejarah Golden Gate sangat sederhana. Yesus masuk atas keledai sebagai raja, ditutup. Jadi yang masuk melaluinya adalah Yesus Kristus. Yeskiel tidak katakan karena Mesias, karena Raja Israel, karena anak tukang kayu. Dia pakai kata sebab Elohim Israel. Jadi dia bersaksi hari ini yang atas keledai adalah Elohim Israel. Bapak Ibu harus tahu sekarang atau di Israel, gereja Mesianik itu gereja besar. Tahu kenapa? Salah satu ayat yang membuka hati orang Yahudi untuk percaya Kristus adalah Yesaya 44 ayat 1 dan 2. Jangan lupa, nubuatan tentang Golden Gate. Wow, luar biasa. Ini Golden Gate depan mata kamu, ditutup. Dan ada nubuatan Golden Gate yang tertutup. Waktu dia kembali, sebab Elohim bisa masuk melaluinya. Ya ampun, berapa nubuatan semua arahnya kepada Kristus ini. Jadi dari Golden Gate, kita sekali lagi kita yakin Yesus adalah Tuhan. Mudah-mudahan Yahudi juga bisa ngerti. Puji Tuhan, gereja Bapak Ibu sekarang Mesianik naik terus. Banyak orang sekarang Yahudi juga mau dibaptis. Mau percaya Kristus. Kamu pikir cuma pikiran begitu mau dibaptis? Bukan, karena nubuatan seperti ini. Saya sendiri Bapak Ibu, mungkin kita telat, tapi cerita ini cepat sekali. Saya waktu belajar di kuliah Haifa, kami belajar sejarah. Di kelas saya ada satu orang Yahudi punya kuncir dari Amerika, namanya Harun. Jadi Harun 2 tahun dia belum bicara sama saya, karena menurut dia aku najis. Selesai dia jadi guide, aku jadi guide. 2012 dia call saya. Dia bilang, Mr. Ramzi, Bapak Ibu by the way, kalau kamu panggil ini Mr. beda sama Indonesia. Kalau Mr. itu jauh. Di sini tanda sahabat kamu langsung panggil nama.
Jadi dia panggil saya Mr. Ramzi, apa kabar? Baik, saya Harun, lupa saya. Siapa Harun? Oh, kamu lupa sama saya, kamu bekerja bersama. Aku tanya dia, kamu mau apa? Karena 2 tahun kamu belum bicara sama saya. Sekarang kamu telepon saya. Dia bilang, boleh aku belajar sedikit tentang Yesus? Huh? No, jangan salah paham. Sebagai orang Yahudi, saya tour guide selalu ditanya tentang Kristus. Jadi sebagai guide dia mau ngerti sedikit. Tapi Bu, kalau kamu jadi guide, kamu harus tahu sedikit tentang Islam, tentang Yahudi, tentang umum. Saya mau belajar umum tentang Kristus. Kenapa aku? Aku lihat di waktu kami belajar selalu kamu punya pengetahuan dalam Injil. So, jadi kamu bisa bantu saya. Cuman saya minta sama kamu saja. Dia bilang begitu. Tapi susah di telepon. Ketemu. Oh, mau ketemu saya? Ya, saya mau ketemu kamu. Saya bilang, oke, ketemu saya besok jam 9 pagi depan gerbang Singa. Jadi yang tadi gerbang Singa, ketemu di sana. Saya ketemu dia di sana. Baru dia datang terlambat, dia tidak mau mendekati sama aku. Dia bilang good morning dari jauh. Saya bilang good morning Mr. Harun, ikut saya. Pikiran dia kami masuk kota. Aku bawa dia ke sini. Ayo ke Golden Gate. No, jangan Golden Gate. Karena najis. Saya bilang, come on, jangan sok pintar. Kamu sudah najis bicara sama saya. Jadi nanti kamu pintar satu kali aja. Ikut saya. Saya bawa dia ke sini. Lihat Golden Gate, aku lihat, dia tidak mau lihat. Yes. Kamu mulai kapan? Ajarkan saya tentang Yesus. Pikiran dia saya mau ajarkan dia tentang Yesus. Saya bawa dia ke sini. Pertama dia pikir saya mau tunjuk gereja Getsemani dan bicara di sini tentang Getsemani. Aku bilang, no, lihat Golden Gate. Ada apa di Golden Gate? Dia bilang, lihat Golden Gate. Kamu hafal ceritanya? Ya. Ini yang tertutup oleh Sultan Sulaiman. Tahun berapa? 1541. Bravo. Kenapa ditutup? Karena Yesus masuk melalui. So, jadi alasan ini kenapa ditutup. Baru dia pakai bahasa Inggris, jadi dia selalu pakai Your Jesus. Imagine. Your Jesus. Karena Your Jesus udah masuk melaluinya, jadi ditutup. Oh, itu aja? Hey, come on. Kamu sama boleh jalan ini. So aku hafal ceritanya. Kamu lupa aku guide seperti kamu. Saya bilang, no, aku selesai ini. Hah? Kamu mau bilang apa? Saya bilang, kamu punya Yeskiel? Dia jawab saya begini. Ya, pasti punya, tapi saya tidak boleh pakai di sini. Karena kuburan. Aku bilang, buat saya kuburan itu adalah berkat. Jadi, aku mau pakai firman Tuhan. Dia bilang, terserah, pakai. Saya buka Yeskiel. Saya bilang, Yeskiel. Hah? Yeskiel? Kenapa Yeskiel? Karena ini kitabnya sendiri. Saya baca begini, kemudian dia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Saya berhenti sini. Dia bilang, ini Yeskiel berapa? 44. Dia lupa sama Kristus. Sekarang dia sangat happy. Tahu kenapa? Karena dia ketemu kata tertutup. Wah, terima kasih banyak Mr. Ramzi. Kamu luar biasa. Kenapa? Kenapa kamu happy? Saya orang Yahudi, sehari-hari saya baca Yeskiel. Pertama kali, saya selalu lewat jalan itu di bis. Saya selalu tunjuk Golden Gate. Tapi pertama kali, saya sudah ketemu ayat tentang Golden Gate yang tertutup. Wow, saya mau sharing. Dia happy karena dia sudah ketemu nubuatan. Saya bilang, itu bukan buat kamu. Itu buat Islam. Saya bawa kamu ke sini karena yang tertulis dalam ayat 2. Ayat 2, ada apa di ayat 2? Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan Elohim Israel sudah masuk melaluinya. Saya berhenti. Mr. Harun. Yes. Siapa masuk melaluinya? Kenapa aku pintar sini? Karena sebelum saya share firman Tuhan, saya tanya dia, siapa masuk melaluinya? Dia jawab saya, Your Jesus. Jadi saya sudah dapat jawaban. Saya ulang lagi, siapa masuk melaluinya? Dia bilang, Lord Jesus. Saya bilang, terima kasih Mr. Mau ngerti Yesus ini Yesus. Yeskiel kamu yang katakan Yesus saya adalah Elohim Israel. Itu alasan kamu bawa saya ke sini. Udah pulang. Dia pulang. Hey, Mr. Harun, mau gimana? Aku panggil dia dari jauh, dia pergi. Sedih aku. Dia tidak mau belajar. 2 bulan kemudian, tahu? 2 bulan kemudian dia telepon aku. Kali ini dia panggil saya Ramzi. Ramzi, apa kabar my friend? Oh, Mr. Harun, jangan panggil Mr. Harun aja. Harun, pasti kamu mau tanya. Dia bilang begitu. Tidak usah. Saya telepon kamu karena saya mau dibaptis.
bilang, betul, kamu mau dibaptis? Ya betul. Kamu ingat waktu kamu bawa saya dipanggil di gate? Yes. Malam itu aku tidak bisa tidur. Saya sekali lagi baca ayat ini. Ayatnya jelas sekali. Sebab Tuhan Elohim Israel sudah masuk melaluinya. Come on. Saya sudah belajar sejarah Israel yang katakan hanya Yesus yang masuk melaluinya. Menurut saya Yesus adalah nabi palsu, tapi Yesaya katakan dia adalah Elohim Israel. Jadi saya percaya siapa? Rabi-rabi yang di dunia ini atau firman Tuhan. Saya mulai cari lagi. Ramzi, sorry, saya telat call kamu 2 bulan karena saya belajar terus. Saya mulai belajar tentang Kristus. Setiap ayat saya buka, saya ketemu Yesus. Terima kasih banyak. Kamu orang pertama yang saya call karena saya mau. Kamu yang membuat saya bingung. Kamu yang bikin acara baptis. Aku tidak tahu bagaimana. Aku tidak kenal pendeta. Tidak usah khawatir. Saya bawa dia ke kasar Yahud di internet sama satu pendeta. Bapak Ibu, waktu dia masuk air dia sangat sedih. Saya ngerti kenapa. Dia Yahudi punya kuncir. Dipotong. No, dipotong tapi dia takut keluarganya. Dia takut keluarganya, hidupnya. Jangan lupa dia gay buat Yahudi. Dan jujur sama kamu, sama sekali dia tidak tahu apa-apa tentang agama Kristen. Masih prosesnya mulai. Tapi spiritnya luar biasa. Saya panggil dia begini. Harun, look my friend. Sebelum kamu masuk air, kamu harus mikir 2 kali. Jangan pikir jalan Kristus itu jalan bunga. Kamu ditolak. Saya tidak bisa bantu kamu dalam kerja. Saya tidak bisa bantu dalam apa-apa. Jadi kamu mikir dulu. Kamu akan ditolak. Keluarga kamu akan menolak kamu. Tahu dia pakai 2 kata. Dia bilang ke saya begini. Dia lihat saya begini dan dia bilang, I want to follow Jesus, no turning back. Saya bilang, kalau kamu bilang begitu, dia masuk air, aku seperti hari ini, dari luar, dia masuk sama pendeta, kemudian dia menangis, saya menangis, pendeta juga menangis. Bagaimana? Sekarang susah. Aku bilang, aku tidak akan tinggal kamu. Saya bawa dia ke Christ Church di Jaffa Gate. Nanti kalau kita keluar, aku tunjuk. Itu gereja Mesianik juga. Kenapa gereja Mesianik? Karena gereja saya bukan Mesianik. Saya pikir kalau gereja Mesianik karena banyak Yahudi di sana, jadi lebih enak buat dia, lebih lancar buat dia. Dia masuk gereja Mesianik. 2015 mereka undang saya. Mereka bilang, Ramzi kamu harus ke gereja karena sahabat kamu mau bersaksi. Kemudian Harun call saya, Ramzi, no alasan. Kamu ke gereja, artinya kamu ke gereja. Itu aja. Saya ke gereja, saya mau duduk belakang, mereka panggil saya dari gereja, no, kamu special guest hari ini, kamu duduk depan. Nah, aku tidak suka begini, no, kamu duduk. Karena Harun mungkin dia akan sebut nama kamu. Waktu aku ingat Harun di kuliah, orang yang sangat malu, jarang dia bicara, suaranya kecil, dia makan sendiri. Kemudian saya lihat Harun mau masuk, tapi dia tidak masuk seperti biasa. Dia lari, naik mimbar. Harun, wow, dia punya spirit. Dia buka mulutnya untuk bicara. Ya ampun, ini dia, ini Harun. Ini yang selalu malu. Dia punya spirit yang luar biasa. Saya ingat sesuatu, Bapak Ibu, sampai sekarang. Waktu dia keluar dari Sungai Yordan, dia peluk saya, katanya, Ramzi, saya takut. Saya tidak tahu bagaimana dengan keluarga saya. Aku sayang sama keluarga, tapi pasti ditolak. Aku pilih Kristus pada keluarga. Aku bilang, Tuhan akan buka jalan Harun. Tidak usah kamu khawatir. Puji Tuhan, hari ini keluarganya Harun semua dibaptis. Karena ya semua sekarang keluarga ini Harun semua dia sudah menikah. Dia sudah menikah, istrinya namanya Victoria, dia punya 2 anak laki-laki luar biasa, Bapak Ibu. Aku juga iri sama dia, karena dia sudah berhenti kerja sebagai guide. Cuman dia melayani. Dari pintu ke pintu, itu orang yang dilihat saya, ini 2012, pakai kunci lihat saya sekarang. Bagaimana Yesus sudah buka hati saya untuk percaya. Banyak orang yang sudah percaya Kristus, Bapak Ibu, karena Harun hari ini namanya juga sudah terkenal. Ya sebagai atau orang
Dia punya kunci, pakai topi sangat ketat tutupnya. Bapak Ibu jadi selalu sekarang dia tersenyum terus, dia bantu orang. Bapak Ibu, the loving of God, Bapak Ibu terlihat. Bukannya dulu jarang Bapak Ibu kamu lihat dia happy. Sekarang selalu dia happy. Keluarganya semua Kristen, semua dibaptis, anaknya dibaptis, istrinya dibaptis, semua dibaptis. So jadi karena Golden Gate dan karena ayat yang tadi ya sekali 44 ayat 1 dan 2 ya Allah.